Sebabnya apa? Kenapa? Nah, saya coba jelaskan beberapa sebab sebuah negara atau dunia ini mengalami resesi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah bicara sendiri bersama saya Bung Adi Siregar. Hari-hari ini kita banyak disuguhi sebuah informasi, sebuah berita terkait dengan resesi 2023. Ekonom, pengamat, influencer, politisi, bahkan kepala negara juga ikut membicarakan topik ini. Banyak orang sudah mulai panik, sudah mulai resah, tapi sebenarnya keresahan dan kepanikan itu tidak ada dasarnya. Nah, kita akan coba mengurai kira-kira sebenarnya resesi ekonomi itu apa. Kalau saya boleh mengatakan atau menjelaskan secara sederhana, resesi ekonomi itu ibaratnya kita punya keluarga, saya sebagai kepala keluarga atau ada istri, ya, kita setiap bulan punya penghasilan. Saya punya penghasilan dan istri punya penghasilan, dan itu digabung. Nah, itu dinamakan pendapatan keluarga. Ketika saya sebagai kepala keluarga dan istri tidak menghasilkan uang dalam waktu tertentu, katakanlah 1 bulan, 2 bulan, atau 1 semester, itulah yang disebut dengan resesi. Jadi pada saat itu sudah bisa didefinisikan bahwa keluarga saya sedang memasuki resesi ekonomi. Simpelnya seperti itu, cara mudah memahami resesi ekonomi. Nah, bagaimana kalau itu diaplikasikan dalam konteks negara? Jadi dalam sebuah negara disebut resesi ketika terjadi pelambatan ekonomi. Artinya, simpelnya resesi itu terjadi pelambatan ekonomi secara beruntun atau dalam kurun waktu tertentu. Banyak ekonom atau beberapa lembaga ekonomi mendefinisikan bahwa resesi itu atau sebuah negara bisa disebut resesi ketika mengalami pelambatan ekonomi dalam 2 kuartal secara berturut-turut. Nah, ini ditandai dengan pertumbuhan ekonomi real yang minus, PDB yang turun, angka pengangguran yang meningkat, dan juga pembelian retail atau penjualan retail terjadi turun secara drastis, dan impact-nya manufaktur juga mengalami kesulitan. Dan di saat itulah sebuah negara bisa dikatakan atau didefinisikan masuk dalam jurang resesi ekonomi. Pertanyaan dasar kita adalah kenapa sebuah negara bisa mengalami sebuah resesi? Nah, ini pertanyaan yang menurut saya wajar kita pertanyakan hari-hari ini. Karena keinginan tahuan kita, kenapa sih orang ribut tentang resesi? Penyebabnya apa? Sebabnya apa? Kenapa? Nah, saya coba jelaskan beberapa sebab sebuah negara atau dunia ini mengalami resesi karena beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor inflasi. Terjadinya kenaikan harga yang tidak terkendali dan terkontrol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor deflasi. Deflasi ini adalah kebalikan daripada inflasi. Terjadinya harga yang memang turun secara terus-menerus, yang mengakibatkan manufaktur atau industri manufaktur mengalami kerugian dan enggan melakukan produksi. Dan ini di jangka panjang akan menjadi penyebab sebuah resesi. Itu yang kedua. Yang ketiga, terjadinya gelembung ekonomi. Gelembung ekonomi itu artinya terjadi harga yang tidak wajar di pasar, misalnya di bursa atau di bidang properti.
ini juga bisa memicu terjadinya resesi. Yang keempat, yang menjadi penyebab atau yang bisa menjadi penyebab sebuah resesi adalah kemajuan atau penemuan sebuah teknologi. Perkembangan teknologi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan di sektor ekonomi. Karena seringkali sebuah penemuan teknologi akan mengakibatkan efisiensi di bidang ekonomi, terutama pengurangan sumber daya manusia atau penggunaan sumber daya manusia. Ini ya bisa menjadi pemicu sebuah resesi. Dan dalam sebuah sejarah ekonomi dunia ini sudah terbukti dan sering terjadi. Ketika terjadi momentum besar dalam sebuah penemuan ilmu pengetahuan akan berimpak pada ekonomi. Ini yang terjadi pada revolusi industri dan yang sekarang terjadi dalam revolusi teknologi informasi. Banyak pekerjaan, banyak ruang kerja yang itu hilang dengan sendirinya karena penemuan teknologi. Nah, yang berikutnya yang menjadi penyebab resesi adalah pengangguran. Kita tahu pengangguran ini adalah masalah yang sering dihadapi oleh semua negara. Ketika sebuah negara gagal mengatasi pengangguran dan ini berlalu secara berkepanjangan, dan ini akan menjadi penyebab atau bisa menjadi pemicu sebuah resesi di sebuah negara. Dan yang terakhir yang menjadi atau yang bisa menjadi pemicu sebuah resesi adalah ketika sebuah negara mengalami kegagalan di sisi ekspor dan impor. Ketika impornya lebih besar atau gap antara ekspor dan impor terlalu tinggi, di mana impor jauh lebih besar ketimbang ekspor, dan ini juga bisa menjadi pemicu sebuah resesi. Jadi untuk sebuah negara tidak hanya satu sebab, tidak hanya satu faktor yang bisa mengakibatkan sebuah resesi. Ketika berbicara resesi ekonomi, kita juga bicara tentang sejarah perekonomian. Nah, kalau kita bicara Indonesia, Indonesia juga tidak pernah lepas dari yang disebut dengan resesi. Jadi tidak perlu kagetan sebenarnya dengan isu resesi ini. Indonesia sudah pernah mengalami beberapa resesi, bahkan dari resesi itu mengalami persoalan yang sangat akut dan sangat besar di masyarakat kita. Impactnya sangat luar biasa. Itu terjadi ketika di Presiden Soekarno tahun 1965. Ini resesi pertama yang dialami oleh Indonesia ketika Indonesia sudah merdeka. Resesi yang kedua terjadi ketika 1998. Jadi di era Bung Karno terjadi satu resesi, di era Pak Harto terjadi satu kali resesi, dan sesudah reformasi di 2008 di masa pemerintahan Pak SBY terjadi juga resesi. Resesi yang terjadi di 2008 sebenarnya impact dari ekonomi global ketika terjadi persoalan krisis keuangan dan itu berimpact ke Indonesia. Namun impactnya terhadap ekonomi Indonesia tidak terlalu signifikan karena fundamental ekonomi Indonesia saat itu sangat kuat dan karena memang kita tidak terlalu tergantung pada siklus ekonomi global atau siklus keuangan ekonomi global. Yang terakhir, ketika pemerintahan Pak Jokowi di tahun 2020. Di tahun 2020 ini terjadi resesi. Resesi ini disebabkan oleh guncangan yang disebabkan oleh COVID-19. Kita tahu di 2020 banyak aktivitas ekonomi yang mengalami penutupan. Hal inilah yang menjadi pendorong atau pemicu terjadinya resesi ekonomi di Indonesia. Secara historis,
Sebenarnya kita sudah mengalami beberapa kejadian resesi. Dan ini sebenarnya tidak perlu kita khawatirkan. Resesi itu ibarat orang sakit atau manusia mengalami sakit. Dan itu tidak bisa dihindari. Siapapun manusianya pasti akan mengalami sakit. Menurut saya, untuk resesi 2020-2023 ini tidak perlu kita terlalu mengkhawatirkan secara berlebihan. Yang penting tetap waspada, waspadalah.